Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Yosanila. Saya dari Prodi BGST. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berada di UTS Pendidikan Agama Islam. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama. Dalam video tersebut, hal yang paling penting yang bisa kita ambil adalah bahwa kita harus bisa memiliki sikap toleransi kepada sesama manusia. Walaupun di antara manusia tersebut memiliki perbedaan, entah itu perbedaan agama atau perbedaan yang lainnya, tak menjadikan manusia tersebut untuk tidak saling berbagi. Karena dalam Islam sendiri pun, manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong di antara sesamanya. Pertanyaan kedua. Ijtihad di era modern adalah kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan yang hukumnya tidak terurai jelas di dalam hukum utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Contoh dari ijtihad di era disrupsi adalah dilakukannya perembukan oleh seluruh ulama untuk menentukan satu Syawal. Lalu yang kedua ada pembuatan bayi tabung yang dimana tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi sebuah bentuk solusi bagi mereka orang-orang ini untuk menyelesaikan permasalahan tentang kesuburan. Pertanyaan ketiga, apakah nafsu harus dibesarkan atau malah dikecilkan peranannya? Jadi menurut saya, melihat dari nafsu sendiri merupakan suatu fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia yang bersifat halus, namun sewaktu-waktu bisa berubah sifat menjadi negatif. Lalu apakah nafsu harus dibesarkan atau malah harus dikecilkan? Menurut saya sendiri, keduanya bisa dilakukan. Kita bisa membesarkan nafsu yang baik, yaitu nafsu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun, kita justru harus mengecilkan nafsu-nafsu yang tidak baik, yaitu nafsu amarah dan sebagainya. Karena nafsu ini dapat menghalangi ibadah kita kepada Allah. Pertanyaan keempat. Jadi menurut saya yang baik itu adalah monogami. Karena dalam Quran surah An-Nisa ayat 30 menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu perempuan saja. Karena menurut saya akan lebih baik jika seorang laki-laki mampu berlaku adil terhadap satu istrinya daripada seorang laki-laki menikahi dua istri namun dia tidak mampu berlaku adil. Pertanyaan kelima. Menurut saya berbakti kepada orang tua itu harus selalu kita lakukan. Karena mengingat kebaikan-kebaikan yang orang tua kita berikan kepada kita itu sangat besar. Mulai dari ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, lalu melahirkan kita, dan ayah kita yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga, membesarkan kita, orang tua kita yang mau mendidik kita, menyekolahkan kita, dan memberikan kita fasilitas-fasilitas lain, sehingga dari situ kita sudah sepantasnya untuk selalu berbakti kepada orang tua. Namun, apabila orang tua memerintahkan kepada kita untuk berbuat sesuatu yang menyalahi aturan atau menyalahi syariat Islam, maka apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, hal yang harus kita lakukan adalah menolak perintah tersebut. Jadi menurut saya sendiri, menaati perintah orang tua itu baik, namun menaati perintah Allah itu lebih utama. Jadi, hal yang harus kita lakukan ketika orang tua kita memerintahkan kita hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, harusnya kita berbicara dulu terhadap orang tua bahwa hal ini salah, seperti itu, tanpa bermaksud menggurui. Lalu, ketika kedua orang tua kita itu tidak mau mendengar alasan kita, maka yang harus kita lakukan adalah meminta maaf karena tidak bisa melakukan perintahnya tersebut. Juga karena kita ingin menjaga orang tua kita dari perbuatan dosa karena perintahnya tersebut menyalahi aturan Islam. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan dari jawaban saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.